Selamat siang kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana pada semester ganjil 2020-2021. Berjumpa kembali dengan saya Diana Arwastuti dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana yang kali ini akan membahas mengenai pembuktian dan alat-alat bukti. Sebelumnya saya ingin menerangkan dulu, karena kita berbicara mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai bagian formalnya, maka yang perlu diperhatikan di sini juga adalah mengenai alat-alat yang untuk membuktikan suatu tindak perkara, khususnya di dalam acara pidana ini. Kalau kita menentukan seseorang itu bersalah atau tidak berdasar, maksud saya, kalau kita ingin menentukan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, maka harus berdasarkan kepada alat-alat bukti. Nah, khusus untuk hukum acara pidana, telah ditentukan secara rigid, artinya secara tegas-tegas, hal-hal yang dapat menjadi alat bukti untuk mendukung acara pembuktian di dalam persidangan. Itu adanya di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan hanya ada 5 bahan yang dapat menjadi alat bukti. Mulai dari kekuatan pembuktiannya yang paling sempurna, sampai dengan yang pembuktiannya bersifat petunjuk saja. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Oke, saya akan lebih jelaskan lebih jauh. Dalam pasal 184 diaturkan demikian, karena ini sedikit berbeda dengan hukum acara perdata yang menentukan bahwa kalau di hukum acara perdata surat menjadi pembuktian yang pertama. Sementara karena kita berbicara di sini tentang hukum pidana sebagai hukum publik, maka yang menjadi titik awal dari suatu acara pemeriksaan di persidangan itu haruslah pertama kali dari keterangan saksi. Pada pasal 1/26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, atau dia alami sendiri. Artinya, saksi di sini sangat terbatas. Orang yang bisa menjadi saksi itu hanya orang-orang yang berada di dalam 2 kondisi. Yang pertama, dia menjadi betul-betul saksi, yang dia dengar, yang dia lihat. Maka dia akan menjadi saksi kunci. Tapi kalau dia merupakan saksi yang mengalami sendiri, maka dia akan disebut sebagai saksi korban, yang kemudian banyak diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedikit berbicara mengenai perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang baru, disebutkan bahwa saksi itu harus dilindungi karena tadi keberadaan dia sebagai orang yang melihat, mendengar, mengalami langsung sebetulnya dapat terancam. Terancam di sini dalam arti harafiah dan dalam arti kias. Dalam arti yang sesungguhnya banyak pada kasus-kasus persidangan di mana seorang saksi itu ketika dia dihadapkan di dalam persidangan, dia dalam kondisi tertekan. Dia merasa dalam kondisi ketakutan, memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia katakan. Sehingga tidak banyak orang-orang hari ini, terutama di Indonesia, yang bersedia menjadi saksi karena merasa tadi tertekan. Saksi di Indonesia, saya tahu, mungkin ketika terjadi satu perkara, pada prakteknya, orang-orang yang dapat menjadi saksi kan sudah dilimitasi. Hanya yang mendengar langsung,
tidak boleh yang katanya-katanya atau saksi di auditu. Karena saksi-saksi semacam itu akan digugurkan oleh pengadilan itu sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf 26 tadi, ayat 26 tadi. Bahwa seorang saksi itu hanya boleh yang mendengar langsung dan melihat langsung. Nah, saksi yang demikian itu pada penerapan prakteknya sangat amat sulit untuk menghadapi muka persidangan sendiri. Sehingga pada banyak kasus, terutama kasus-kasus yang memang melibatkan saksi-saksi yang tertekan seperti ini, biasanya ada perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan oleh pengadilan. Misalnya, boleh didengarkan kesaksiannya di muka sidang tanpa kehadiran terdakwa. Tidak dipertemukan secara langsung muka dengan pelaku kejahatan. Terus, saksi juga dihadirkan di dalam ruangan yang terpisah. Bahkan pada kasus-kasus tertentu bisa dipisah daripada si terdakwa. Sehingga si saksi ini betul-betul dijamin keamanannya tentang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Terutama juga untuk saksi-saksi korban yang mengalami kejahatan-kejahatan asusila, itu bisa ada perlakuan khusus yang berbeda. Bagaimana Bu dengan kasus-kasus yang sekiranya berhubungan dengan kasus-kasus HAM berat? Tentu perlakuannya juga berbeda untuk mendengarkan kesaksiannya. Sementara yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan saksi yang dimaksud adalah perlindungan saksi yang sifatnya general, yang paling umum. Namun pada prakteknya bisa ditentukan lain, lebih mengatur. Nah, untuk melengkapi keterangan saksi ini, kemudian ada keterangan pembuktian yang dibuat oleh ahli. Keterangan ahli di sini diberikan berdasarkan pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang bunyinya itu atau yang pada dasarnya itu untuk menghindarkan perdebatan atau perbedaan pendapat di antara kalangan penegak hukum. Ya, sebagaimana kita ketahui, kasus-kasus yang beredar pada hari ini di masyarakat tidak melulu hanya berbicara mengenai kasus-kasus yang sifatnya hukum semata, tapi juga mungkin menyeberang kepada tindak-tindak pidana yang melibatkan kejahatan-kejahatan di bidang lain di luar hukum. Misalnya saja kejahatan perbankan. Tentu saja untuk menegakkan keterangan-keterangan yang demikian, menggali kepada satu perkara, kepada siapa-siapa dan tindakan-tindakan apa yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum, maka yang pertama kali harus ditanya adalah ahli-ahli perbankan. Maka biasanya dalam kasus-kasus yang demikian, keterangan ahli ini fungsinya adalah untuk supaya hakim sendiri tidak berdebat dalam menerapkan satu pasal kepada satu kejahatan. Dan perdebatan-perdebatan itu dengan sendirinya bisa dihindarkan. Keterangan ahli itu memiliki sifat khusus di mana baik pihak jaksa penuntut umum maupun baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasehat hukum berhak mengajukan saksi-saksi ahli yang sekiranya dapat memberatkan atau meringankan kepada satu perkara. Biasanya kalau di dalam peradilan, keterangan ahli itu wajib diberikan haknya untuk memperoleh diperbolehkan untuk mendapatkan keterangan ahli baik jaksa penuntut hukumnya maupun kuasa hukum. Jadi berhak masing-masing untuk mengajukan keterangan ahli sendiri. Bahkan yang paling terakhir, kasus yang paling terbaru, kasus persidangan Kofi Vietnam, mungkin kalian ingat, ada ahli toksinologi yang memang dipanggil waktu itu untuk memberatkan si tersangka.
Tapi dari pihak tersangka sendiri mengajukan saksi ahli di bidang telematika untuk membuktikan bahwa ada rekaman CCTV yang sifatnya dimanipulasi, sehingga di sini ada keterangan yang saling bertentangan, dan disinilah hakim yang akan menilai keterangan ahli yang mana yang akan dipakai. Jadi kita di sini bisa lihat ya, fungsinya keterangan ahli ini apa. Yang jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak menentukan siapa ahli yang harus didengar. Tidak pernah ada menyatakan secara rigid. Yang jelas yang disebut ahli di sini adalah ahli berdasarkan satu, pendidikan pengalamannya, maksud saya pengalaman pendidikannya, dan juga berdasarkan keahlian yang dia miliki. Misalnya di situ keahlian forensikologi, keahlian di bidang otomotif, ataupun di bidang-bidang lain yang memang sekiranya perlu untuk menerangkan satu perkara. Dan di dalam pasal 120 dinyatakan bahwa bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Artinya, keberadaan seseorang ahli di dalam persidangan menjadi alat bukti itu tidak 100% harus, tapi bisa juga ditambahkan kemudian. Lalu kemudian ada keterangan ahli, selanjutnya adalah alat bukti surat. Mengenai surat adalah alat bukti yang diatur menurut pasal 184 junto pasal 187. Jadi ada pasal 184 junto pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa surat adalah alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga yang gunanya untuk melengkapi alat-alat bukti yang sebelumnya. Nah, ini berbeda tadi yang saya sudah katakan di dalam hukum perdata yang mengutamakan hukum privat atau hubungan di antara masyarakat. Jadi, yang dilakukan oleh penuntut yang satu dengan kuasa hukum yang lain biasanya adalah pertukaran surat, sehingga alat surat di sini menjadi alat bukti yang bernama. Sementara kita di sini adalah berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang notabene alirannya adalah hukum publik, sehingga alat bukti suratnya turun ke dalam alat bukti yang ketiga. Dalam pasal 187, bukti surat sebagaimana 184 adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan oleh sumpah. Demikian bentuknya ada 4 yang jelas. 1. Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum. Yang kedua, surat-surat yang dibuat untuk memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal tata laksana. Lalu surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian berdasarkan sesuatu hal. Lalu surat-surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian lain. Artinya surat di sini sangat limited. Tidak bisa sembarangan surat yang menjadi bukti suatu bukti kejahatan. Surat, kalau surat yang ditinggalkan oleh orang yang bunuh diri, itu masuknya dari mana, Bu? Kalau surat bunuh diri, surat keterangan untuk bunuh diri, itu masuknya ke dalam surat yang hanya dapat berlaku. Jadi yang surat yang keempat, tipikal yang keempat, yang jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi misalnya ada orang bunuh diri. Nah, di dekat dia membunuh diri itu ditemukan surat-surat pamit atau segala macam. Nah, itu masuknya surat keempat, bukan surat yang pertama. Lalu yang surat yang dibuat oleh pejabat atau yang dibuat oleh hadapan-hadapan pejabat-pejabat itu masuknya di mana, Bu?
itu masuknya di berita acara, seperti contohnya surat-surat notaris, akta-akta dari pejabat-pejabat tanah. Nah, itu masuknya ke surat-surat yang dibuat oleh pejabat. Lalu kalau yang dibuat oleh dokter, Bu, mengenai pernyataan seseorang misalnya, itu masuknya di mana, Bu? Itu masuk di dalam surat yang pertama bisa, tapi juga bisa yang ketiga. Kenapa? Karena yang surat yang ketiga tadi ingat ada surat yang memuat pendapat. Nah, kalau kita lihat semacam kayak surat visum et repertum. Visum et repertum itu selain dia memenuhi bukti yang dibuat oleh ahli, tapi dia juga memenuhi yang tadi ada pendapat bahwa di sini dokter yang memeriksa dia akan melihat berdasarkan keterangannya. Oh iya, ada terdapat luka, ada terdapat ruda paksa dari arah pukul sekian, itu biasanya bahasa forensik, itu menerangkan keterangan yang juga akan ditambahkan oleh si dokter yang memeriksa, bahwa kalau lukanya yang seperti itu luka karena senjata tajam misalnya. Tentu akan berbeda dengan kalau dia luka yang terjadi akibat benda tumpul. Nah, ini surat-surat semacam ini. Inilah surat-surat yang bisa dipakai menjadi alat pembuktian. Bukan surat-surat kaleng, surat-surat ancaman. Nah, itu kan termasuk bukan alat bukti. Selanjutnya, diatur juga dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada yang disebut sebagai petunjuk. Sama sebagaimana dengan surat yang disebutkan limitatif tapi tidak membatasi, maka yang disebut sebagai petunjuk adalah semacam perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya. Ini saya mencontohkannya itu misal ada orang mondar-mandir di satu toko. Lalu orang tersebut kelihatan bingung, kelihatan mengawasi lalu lintas situasi. Kemudian terjadi pencurian. Nah, peristiwa yang tadi dia mondar-mandir itu, yang dia celingak-celinguk, memperhatikan lalu lintas kanan kiri, terlihat oleh tetangga pemilik toko atau pemilik rumah sebelahnya. Nah, inilah yang disebut sebagai petunjuk tadi. Jadi, petunjuk itu bentuknya tidak pasti suatu barang, tapi juga bisa berupa suatu kejadian. Ada suatu keadaan yang karena persesuaiannya, maka dia bisa menjadi bukti bahwa ya betul. Karena ini terjadi, ini membuktikan bahwa ini ada loh kejadiannya. Nah, selanjutnya, petunjuk yang tadi berupa kejadian tadi sebetulnya bisa diperoleh dari satu, keterangan saksi, dua, dari surat, atau keterangan terdakwa sendiri. Sehingga di sini jelas ya, untuk menentukan mana yang menjadi petunjuk, ini sifatnya sangat ranah abu-abu. Dan buat beberapa kasus dalam praktek, petunjuk-petunjuk ini kadang-kadang dianggap memberatkan seorang tersangka di dalam satu kasus. Sehingga banyak yang keberatan dengan bukti-bukti petunjuk. Karena sebetulnya bukti petunjuk itu masih bisa dibantah apabila masih ada alat-alat bukti lain yang lebih kuat. Nah, penilaian atas kekuatan bukti petunjuk dilakukan oleh hakim sesuai dengan arif kebijaksanaan si seorang hakim tersebut. Jadi di sini hakimnya yang repot ya. Apakah ini menjadi petunjuk atau tidak? Terus kalau dia menjadi petunjuk, apakah dia berlaku mengikat untuk satu kasus atau bisa juga diperlakukan untuk kasus-kasus lainnya? Saya ambil contoh bukti petunjuk yang sering terjadi itu dalam kasus-kasus narkotika. Dalam beberapa kasus-kasus narkotika, bukti-bukti petunjuk yang selalu dilihat itu adalah satu, adanya transaksi-transaksi yang sifatnya mencurigakan.
Nah, kepolisian biasanya boleh membuka sampai ke rekening. Padahal antara rekening dengan keadaan keuangan seseorang itu kan nggak langsung korelasi. Tapi dalam kasus tindak pidana narkotika yang memang melibatkan adanya penjualan barang-barang haram tadi, bukti petunjuk berupa rekening-rekening yang menggembung atau rekening-rekening yang tiba-tiba mengurus secara drastis itu sudah menunjukkan adanya satu kesalahan awal sudah terjadi tindak pidana penjualan narkotika. Sehingga biasanya kalau kepolisian mencari pelaku-pelaku, terutama pelaku-pelaku otak dari kejahatan-kejahatan narkotika, biasanya salah satu bukti petunjuknya adalah transaksi di dalam rekeningnya. Apakah terjadi rekening-rekening yang tidak wajar? Nah, itu biasanya akan menjadi bukti petunjuk. Meskipun kalau kita ingat tadi, bukti petunjuk ini sifatnya masih sangat sumir, perlu untuk didukung oleh alat-alat bukti lain yang lebih kuat. Lalu yang terakhir, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dapat juga menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa. Kenapa keterangan terdakwa? Saya sedikit mengingat kepada sejarah lagi ketika Indonesia masih menggunakan sistem HIR. Yang dipentingkan di sini, kalau menurut alat bukti yang lama di dalam HIR, bukanlah kesaksian, tapi pengakuan. Apa bedanya pengakuan dengan kesaksian, Bu? Kalau kita berbicara pengakuan, artinya seseorang dipaksa mengaku. Seseorang tersangka diwajibkan bersalah, meskipun padanya belum ada amar bukti yang menyatakan dia bersalah. Sementara untuk kita yang menganut dengan sistem pembuktian akuisatoir, maka sebagai konsekuensi yang pertama adalah terdakwa itu sebaiknya hanya memberikan kesaksiannya. Kesaksian inilah yang akan menjadi alat bukti dari seorang terdakwa di muka persidangan terhadap sebuah perbuatan yang dilakukan padanya. Saya ambil contoh di sini kasus yang sangat terkenal, kasus yang sangat lama yang pernah terjadi di Indonesia, itu kasus Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta waktu itu dipaksa mengaku dia telah melakukan satu perbuatan pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, tetangganya sendiri. Padahal Sengkon dan Karta waktu itu baru pulang dari kebunnya. Di kebun dia mengambil semangka. Semangka itu kemudian dipotong-potong, dimakan. Dan pisau yang digunakan itu dipersangkakan oleh polisi adalah pisau yang digunakan untuk membunuh si korban. Jadi waktu itu tanpa AIWO, dengan semua sidik jari, dengan semua waktu itu sidik jari ya, baru sidik jari dan petunjuk-petunjuk yang menyatakan memang Sengkon dan Karta bertemu dengan tersangka, langsung saja menyebabkan pokoknya pelakunya Sengkon dan Karta tanpa ada pembuktian yang benar. Padahal di situ waktu itu terdakwa sudah menerangkan apa yang dia lakukan. Dia baru pulang. Kenapa membawa senjata tajam? Ya karena memang pulang dari kebun. Dari kebun ngapain? Ngambil semangka. Nah, di sini kan sebenarnya kalau dilihat dari segi logika hukumnya, kenapa bisa si terdakwa berdua itu di mana posisinya sampai bisa membunuh? Kapan ketemunya? Nah, ini yang di dalam kasus Sengkon dan Karta itu tidak terpenuhi. Jadi keterangan terdakwanya betul-betul waktu itu terlanggar. Sehingga pokoknya Sengkon dan Karta dipaksa untuk mengakui kalau dia sudah melakukan suatu tindak pidana. Waktu itu Sengkon dan Karta sudah menjalani 7 tahun dari masa hukuman yang dipidanakan waktu itu sama dia 15 tahun. Jadi 7 tahun dari 15 tahun sudah cukup ya waktunya membuat perasaan gemes juga di dalam hati, karena sebenarnya ini bukan dia yang melakukan.
Tapi karena waktu itu semangatnya masih semangat HIR, maka terdakwa pokoknya dipaksa pengakuan. Oleh karena itu di dalam sistem pembuktiannya, kalau kita berbicara mengenai alat bukti, alat-alat bukti ini sangat mengikat posisinya seperti ini. Pasti kalau di dalam penegakan hukum, hakim memerintahkan jaksa untuk mencari siapa saksinya. Setelah saksi, ada nggak ahli? Setelah saksi dan ahli, ada nggak surat atau petunjuk yang bisa memperkuat? Kalau masih belum lagi ketemu, baru dikonfrontir dengan keterangan terdakwa. Karena yang saya lihat juga, di dalam proses persidangan kadang-kadang sepintar-pintar terdakwa menyatakan dia tidak bersalah, ada juga keceplosan, ada juga dia jatuh, tidak sengaja mengungkapkan sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi pada saat kejadian. Misalnya tadinya dia tidak berharap untuk membunuh si korbannya, tetapi karena si korbannya kemudian melawan, setelah melawan dia juga tidak bersedia atau malah menghina si pelaku, sehingga yang tadinya tidak berniat kemudian berniat. Banyak kan dalam kasus-kasus tertentu. Nah, hal-hal inilah kemudian yang wajib dibuktikan, wajib dibawa oleh jaksa, dalam hal ini jaksa penuntut umum, untuk dibawa menjadi alat-alat pembuktian di persidangan untuk menerapkan. Oke, sebagai penutup dari perkuliahan hari ini, saya akan memberikan tugas berupa dari kasus yang Anda sudah kumpulkan kepada saya sebelumnya bersama dengan kelompok, analisislah hal-hal apakah yang menjadi alat-alat buktinya di dalam persidangan. Anda harus menyebutkan setelah Anda analisis, oh ternyata alat buktinya ada 2 Bu, atau ada 3 Bu. Karena nggak mungkin alat buktinya itu 1. Oke? Setelah kalian temukan alat-alat buktinya dengan teman-teman kalian, coba bandingkan dengan putusan hakimnya. Apakah hakimnya sudah mempertimbangkan semua keberadaan alat bukti tersebut? Kalau ya, beri alasannya dan buktinya. Kalau belum, demikian juga. Berikan alasan Anda disertai dengan landasan hukumnya. Tugas akan dikumpulkan 2 minggu setelah pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih, selamat sore.